Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Muhammad Sofwan Zaim, di channel Gen Z, Generasi Z. Hari Minggu tanggal 26 Juli 2020, Pasar Bumbung resmi dibuka kembali. Sempat tutup selama 5 bulan karena COVID-19 membuat pedagang Pasar Bumbung kesulitan mencari pendapatan. Setelah memasuki era new normal, pengelola telah menyiapkan sarana-prasarana sesuai protokol kesehatan, sehingga kini kita sudah bisa menikmati jajanan tradisional di Pasar Bumbung. Bagi kalian yang belum tahu Pasar Bumbung, yuk simak video jurnal desa ini sampai selesai. Pasar Bumbung adalah pasar makanan tradisional yang mengusung konsep serba jadul, mulai dari makanan yang dijual, bentuk fisik pasarnya, hingga cara membelinya pun sangat jadul, yaitu dengan koin dari kayu yang bisa kita dapatkan dari loket penukaran uang. Alamat Pasar Bumbung sendiri yakni di Dukuh Randu Gosong, Desa Banggi, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Di bawah rimbun pohon jati dan bambu, nuansa Pasar Bumbung seakan membawa kita kembali ke zaman jadul, zaman sebelum kita mengenal Android. Pasar Bumbung merupakan pasar tradisional pertama di Rembang yang mengusung konsep jadul. Setelah berjalan 1 tahun lebih, wajar jika Pasar Bumbung telah menyedot massa dari berbagai daerah di kawasan Rembang, Pati, dan sekitarnya. Agar kita tahu lebih banyak mengenai Pasar Bumbung, Jurnal Desa ketiga spesial Pasar Bumbung kali ini akan menggali informasi langsung dari pengelola Pasar Bumbung. Simak penjelasan Ketua Pengelola Pasar Bumbung, Mas Suryadi, juga pengelola Pak Juremi dan Mas Agus berikut ini. Talor, lamine, Mie kering, tempe, iki urap, kering ini kau apa? ini teri. Kering ini. Bu, saking putih bu. Saran. Paling dia mau bilang buat. Nah selain itu kan bumbungnya kalau waduh ini kan gak lah nih. Sedinone tiang misal saya ke satu gitu, tapi kadang mancing. Asal mula Pasar Bumbung, kita dari pemuda itu dulu sering mengadakan kegiatan semacam ada kerja bakti, ada pokoknya kegiatan pemuda lah. Nah kita sering kumpul-kumpul. Nah kemudian kita ketemu sama IMMR, Ikatan Mas Mbak Rembang. Iya. Nah kemudian kita sharing, muncullah suatu ide untuk membuat suatu konsep yang mengedepankan kejadulan yang bernuansa jadul. Kita muncullah ide untuk membuat sebuah pasar, tapi pasar yang menyediakan makanan yang bernuansa jadul atau makanan khas tempo dulu lah. Kita sering komunikasi sama IMMR, kemudian terbentuklah Pasar Bumbung. Untuk tanggapan dari masyarakat Dukuh Randu Gosong sendiri memang beragam. Ada yang optimis dan ada yang pesimis. Tapi kita selaku pemuda itu harus merasa optimis waktu dulu. Kalau nggak optimis maka nggak jadi Pasar Bumbung, walaupun banyak tantangan. Dan sangat banyak sekali tantangan bagi yang pro dan yang kontra. Itu optimis kita dari teman-teman semua, dan yang mempelopori Pasar Bumbung ini saya tidak lupa, yaitu Mas Sarjani yang sekarang berada di luar kota. Itu pelopor utama, yaitu Mas Sarjani. Dan kami sesama teman-teman ikut gotong royong membangun Pasar Bumbung dari awal semula yang tidak punya modal sama sekali.
Tanpa modal berarti ya? Tanpa modal sepeser pun. Lah untuk pembangunan fisik awalnya itu dari mana, Pak? Untuk pembangunan fisik kami bergotong royong dengan pemuda dan orang tua untuk membuat stand-stand dagang ini. Caranya gimana? Yaitu dengan memotong bambu sekitar sini dari warga, Iya. dibuat sendiri tanpa upah sepeser pun. Bahkan kadang yang bekerja pun harus mengeluarkan uang untuk beli paku, Untuk beli konsumsi juga. juga. Itu konsepnya sampai jadi sekarang ini. Itu dari pemuda dan masyarakat inginnya mandiri. Kalau sudah jadi barangnya, itu baru kita kasih tahu ke tidak desa. Iki lho Pak, hasilnya. Ngoten. Berarti surprise Kak Kumur Oke. tadi saya. Keren. Pertama itu hanya berdiri yaitu satu stand untuk RT 1, RT 2 dan RT 3 itu dikelola oleh RT. Dan untuk yang 2 stand yaitu untuk pemuda, putra dan putri. Berarti awal hanya 5 stand. Untuk pesimis memang ada, bahkan dari Dukuh Randu Gosong sini sendiri. Ngomongnya gimana? Salah satunya seperti ini. Dodolan kok dodolan barang panganan kuno sing ngono ya sapa? Apa nek idole bedino iku ora bosen. Oh iya. Niku pesimisnya ngoten niku lah. Nggih. Tapi ternyata di persidangan ya alhamdulillah ternyata sudah berjalan 1,5 tahun masih eksis sampai sekarang. Oh iya. Semula kita kan untuk pengaturan manajemen kita kelola pemuda Karang Taruna Dukuhan. Iya. Nah itu selama 1,5 tahun kita kelola sendiri dan mungkin ke depan kita akan kerjasama dengan BUMDes. Kalau untuk kas pasar sendiri kita ambil dari retribusi tiap pedagang. Tiap jualan kita ada semacam retribusi yang dulu pertama itu cuma berapa ribu, sekarang kita persenan. Dari total semua itu dipotong 7%, setelah itu baru terima bersih para pedagang. Nah dari 7% itu kita kumpulkan, kita bagi, masih kita bagi lagi Mas. Soalnya kan untuk kas pasar sendiri nanti pas itu untuk kebutuhan pasar dan juga untuk kas pemuda dan juga untuk kas orang tua. Kita plot-plot sendiri. Kalau semula 5 setan sekarang jadi 50 setan. Dari yang mau dagang Itu juga ikut itu kan untuk pembuatan stand dibuat sendiri. Oh, pembuatan dari Pembuatan sudah stand yang dibuat sendiri. Kalau memang beliau-beliau mau dagang, stand dibuat sendiri. Untuk tempatnya gratis dari kami. Untuk per hari selain Sabtu Minggu paling sekitar 200 sampai 300 pengunjung. 200 sampai 300. Berarti kalau weekend beludak itu sampai berapa? Kalau weekend itu kadang ada 500-an lebih. 500-an lebih. Iya. Ya? Kalau weekend sampai sepanjang jalan ini sampai ke tempat parkiran full orang semua. Pasti senang karena itu sekarang ada ada kegiatan yang bermanfaat. Misalnya kan dulu paling nongkrong, main, jagong. Sekarang kan ada kegiatannya ya. Walaupun ini masih banyak pemuda yang merantau di Dukuh kita ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga memberikan lapangan pekerjaan bagi pemuda. Itu omset sampai 2 jutaan, sampai 2,5. Ngeri berarti masuk. Jadinya Iya. untuk umum rata-rata sedang itu ya kalau kita kurang 300.000 sampai 500 itu rata-rata. Jadi selama pandemi ini kemarin sampai berhenti 4 sampai 5 bulan ya, itu rata-rata ya nyaris tak ada penghasilan lah. Iya. Protokol kesehatan di Pasar Bubung sudah terpenuhi. Tadi sudah dicek dari pihak-pihak dinas terkait dan alhamdulillah ternyata kami memenuhi standar protokol kesehatan.
maksudnya Nah, cuci tangan dulu ya. cuci tangan tadi. dulu, lalu dites Dites suhu tubuh, baru boleh. baru ke sini di tes lagi, berarti tesnya double Iya. supaya area ini benar-benar steril dari COVID-19 Oh iya. gitu. Walaupun nanti ini berhubung 2 pecahan dari berhubung 1, kita tetap mengutamakan kejadulan. Kita berkonsep tetap mengedepankan kejadulan. Yang dijual juga makanan khas Timur dulu, yang nanti kita sediakan di pasar Berhubung. Nanti destinasi wisata Berhubung itu merupakan sebuah surga makanan. Intinya kayak gitu. Surga kuliner. Ya, surga kuliner. Dulu semula kita baru buka, dari yang mau jual, mau berjualan apa kita persilakan, selama belum ada yang jual di sini. Untuk harapan ke depan Berhubung, kita berharap semoga saja pandemi ini segera selesai. Iya, itu. Soalnya kalau kita menghadapi new normal dari kita sendiri merasa agak risih. Misalnya kita harus pakai masker untuk tes suhu, cuci tangan, Itu juga merepotkan itu juga sangat pengelola. penting sekali. Dan kita harus menyediakan berbagai macam alat untuk mengatasi semacam itu. Kita berharap ya semoga cepat selesai sehingga pasar Berhubung bisa seperti semula. Oh iya. Ya, terima kasih Pak Pengelola, Mas Pemuda Desa Berhubung. Saya cukupkan sekian ya karena ini waktunya mepet. Kapan-kapan lagi kalau ada waktu kita main ke pasar Berhubung. Tadi saya sudah mencicipi nasi uduk, Pak. Mantap lah di sini karena nasi uduknya dikemas secara tradisional ya. Ada daun jati. Jadi recommended lah bagi pecinta makanan atau khususnya pecinta makanan kuliner Tempo dulu. Silahkan datang ke pasar Berhubung. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Bapak-bapak pengelola. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.